Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Tasi dari kelompok 3D. Di sini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi golongan vitamin. Sebelum itu, apa sih yang kalian ketahui tentang vitamin? Mari kita bahas. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk fungsi fisiologis yang optimal. Tujuan vitamin itu menentukan jenis dan konsentrasi vitamin dalam suatu bahan atau makanan. Selanjutnya, di sini ada definisi. Definisi vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat kecil dan harus disuplai dari makanan karena tubuh tidak dapat menyintesisnya. Istilah vitamin digunakan oleh Casimir Pang pada tahun 1912. Vitamin bukanlah sumber energi, tetapi vitamin melakukan fungsi regulator atau pengatur yang ada dalam tubuh manusia walaupun hanya dalam jumlah kecil karena memiliki fungsi khusus dan tidak dapat digantikan. Jadi, definisi vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil dan tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Maaf. Berfungsi sebagai pengatur, bukan sumber energi. Next. Sifat-sifat vitamin. Sifat vitamin terdapat dua. Yang pertama, larutan dalam lemak. Yang kedua, larutan dalam air. Larutan dalam lemak yaitu dapat disimpan dalam tubuh, diekskresikan dalam sedikit ke dalam asam empedu, tidak harus disuplai tiap hari dalam makanan. Yang keempat, memiliki prekursor atau provitamin. Yang kelima, hanya mengandung elemen C dan H dan O. Diserap oleh usus dan diteruskan ke dalam sistem limpatik. Yang ketujuh, beracun dalam dosis relatif rendah. Yang kedua, larutan dalam air, disimpan dalam jumlah yang sedikit, diekskresikan ke dalam urin, harus disuplai setiap hari dalam makanan, umumnya tidak memiliki prekursor. Terdapat titik perbedaan. Sifat larutan dalam lemak, dia memiliki prekursor, tetapi sifat larutan dalam air tidak memiliki prekursor. Sudah jelas, sudah terdapat perbedaan di antara keduanya. Yang kelima, hanya mengandung elemen C, H, O, dan N. Yang keenam, diserap oleh usus dan masuk ke aliran darah. Yang ketujuh, beracun dalam dosis yang relatif tinggi. Dari keduanya memiliki perbedaan masing-masing. Yang ketujuh, dari larutan lemak, dia memiliki racun dalam dosis yang relatif rendah. Tetapi, sifat larutan dalam air, dia memiliki beracun dalam dosis yang relatif tinggi. Sudah terlihat perbedaannya. Next. Di sini ada klasifikasi. Terbagi menjadi dua. Sama, kayak sifat-sifat yang tadi, terdapat dua bagian. Vitamin yang larut dalam air. Yang kedua, vitamin yang larut dalam air. Yang pertama itu vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak itu vitamin A, D, E, K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air vitamin B dan C. Next. Vitamin A. Vitamin A itu mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak bila dipanaskan pada suhu yang tinggi. Provitamin A adalah pigmen yang berwarna kuning. Contohnya itu ada sayuran, buah-buahan yang berwarna hijau atau kuning, seperti ubi, jalar, dan walu. Jadi intinya vitamin A itu berasal dari provitamin atau karoten. Terdapat pada sayuran hijau dan warna kuning. Next.
Kita ke vitamin B. Vitamin B itu ada 8 vitamin. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Itu adalah B yang kompleks. Suplemen yang mengandung ke-8 tipe ini disebut vitamin kompleks yang tadi saya bilang. Senyawa koenzim yang meningkatkan laju reaksi metabolisme tubuh, sumber utamanya itu dari susu, gandum, ikan, dan sayuran hijau. Jadi, vitamin B ini yang terdiri dalam jenis B kompleks sangat mendukung metabolisme terdapat dalam susu, gandum, ikan, dan sayuran hijau. Next. Vitamin C. Vitamin C itu sangat efektif terdapat antioksidan protein yang melindungi molekul yang diperlukan tubuh, lipid, karbohidrat, asam nukleat dari kerusakan oleh radikal bebas. Dapat bergenerasi antioksidan lain seperti vitamin E. Jadi, vitamin C itu antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan radikal bebas. Banyak terdapat pada buah-buah segar. Itu contohnya ya. Next. Di sini ada vitamin D. Vitamin D itu senyawa yang mirip dengan steroid yang penting untuk penyerapan kalsium di usus. Vitamin yang dapat dibuat oleh zat-zat tertentu dalam tubuh yaitu vitamin provitamin D. Nah, kalau provitamin B itu banyak terdapat di jaringan bawah kulit. Jadi, intinya vitamin D itu membantu penyerapan kalsium dapat disintesis oleh tubuh melalui sinar matahari. Next. Di sini ada vitamin E. Vitamin itu membantu melindungi tubuh dari oksidasi senyawa radikal bebas. Ada 4 bentuk yaitu tokoferol, alfa, beta, gamma, dan delta. Sumber vitaminnya itu adalah minyak, gandum, minyak jagung, sayuran, hati, dan lain-lain. Jadi, vitaminnya itu antioksidan yang melindungi lipid, karbohidrat, asam nukleat, minyak, sayuran, dan biji-bijian. Next. Di sini ada identifikasi hasil organoleptik, kelarutan, dan reaksi warna. Di sini saya memasukkan hasil dari praktikum identifikasi vitamin. Yang pertama uji organoleptik, kelarutan, reaksi warna. Kalau uji organoleptik itu, sampelnya itu vitamin B1. Putih, tidak berbau, warnanya putih, tidak berbau, serbuk halus dan pahit. Vitamin C itu putih, warnanya putih, bau, sedikit bau, asam serbuk kristal asam. Sedikit asam, serbuknya itu kristal asam. Uji kelarutannya itu vitamin C ditambah aquades, lalu kita amati. Hasilnya itu mudah larut. Yang kedua, vitamin C ditambah alkohol, hasilnya sukar larut. Vitamin C ditambah NaOH, hasilnya mudah larut. Vitamin C ditambah FeCI mudah larut. Kita beralih ke vitamin B1 ditambah aquades, sukar larut. Vitamin B1 ditambah alkohol tidak larut. Vitamin B1 ditambah NaOH sukar larut. Vitamin B1 ditambah FeCI sukar larut. Di sini terdapat reaksi warnanya. Vitamin ditambah Nestler, reaksi warnanya itu berwarna kehitaman, keabu-abuan, terdapat endapan berwarna abu-abu muda di bawahnya. Vitamin ditambah ageno 4, reaksi warnanya itu berwarna abu, terdapat endapan abu tua. Vitamin B1 ditambah FeCI 3 berwarna kuning, terdapat sedikit. Vitamin ditambah NaOH endapan warna perak berwarna keruh, terdapat endapan warna putih.
Vitamin C ditambah Nestler berwarna hijau pekat, terdapat endapan abu menggumpal. Vitamin C ditambah Ageno 4 berwarna bening, terdapat butiran kecil gumpal abu. Vitamin C ditambah FeCl3 berwarna jernih, terdapat endapan. Vitamin C ditambah NaOH berwarna jernih, tidak ada endapan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.